Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu ini berat tanpa alasan yang jelas? Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu bodoh, bukan juga karena kamu kurang usaha. Tapi entah kenapa, rezeki seperti selalu datang setengah-setengah. Masalah datang berlapis-lapis, dan kamu lagi-lagi harus jadi orang yang mengalah, menahan, dan memikul semuanya sendiri. Kalau kamu lahir di Weton Wage, dengerin baik-baik podcast ini, karena apa yang akan kita bahas bukan hal receh. Banyak orang nggak sadar bahwa Wage itu bukan weton biasa. Wage itu bukan dilahirkan untuk hidup ringan, tapi dilahirkan untuk membersihkan sesuatu yang kotor, bahkan sebelum kamu lahir ke dunia ini. Kenapa orang Wage sering jadi korban keadaan? Kenapa orang Wage sering merasa capek batin, padahal fisiknya masih kuat? Kenapa orang Wage sering menanggung masalah keluarga, masalah orang lain, bahkan kesalahan yang bukan dia buat? Malam ini, aku mau ajak kamu masuk ke sisi yang jarang dibicarakan. Sisi yang bikin banyak orang Wage merinding saat akhirnya sadar bahwa bisa jadi hidupmu berat bukan karena kamu salah jalan, tapi karena kamu sedang menjalankan tugas jiwa. Sebuah peran yang gak semua orang kuat memikulnya. Sebuah posisi yang kelihatannya menyakitkan, tapi sebenarnya sangat sakral. Podcast ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata, bahwa kalau kamu Wage, mungkin kamu sedang berada di fase pembersih karma. Dan pertanyaannya cuma satu, kalau karma sudah bersih, apa yang sebenarnya sedang disiapkan untuk hidupmu? Jangan kemana-mana, tarik napas dalam-dalam dan dengarkan sampai akhir. Karena bisa jadi, jawaban hidupmu selama ini ada di episode ini. Nanggone, weton Wage iku sering takon banget nang atine. Kok uripku rasane berat banget kasusan dulu. Kok aku sering dadi wong sing ngalah, disalahke, utawa harus nanggung kahonan sing bukan salahku. Kok rezeki kok seperti ditahan, padahal niatku baik. Pertanyaan-pertanyaan iku bukan tanpa sebab. Nonggone laku spiritual Jawa, Wage iku weton sing ora biasa. Sering disebut sebagai pembersih karma, baik karma pribadi, karma keluarga, bahkan karma garis keturunan. Tapi, kok bisa? Mari kita kupas pelan-pelan, karena pemahaman iki orang semua wong kuat nerimane. Wage, weton sing dipilih, bukan dihukum. Pertama, kita lurusake satu hal penting. Wong Wage bukan wong sial. Justru sebaliknya, Wage adalah weton sing dipilih untuk nanggung lan ngebersihake. Nonggone filosofi Jawa, ana manusia-manusia tertentu sing lahir kelawan energi kuat, nanging dalane digawe berat. Kenapa? Karena jiwane dianggap mampu. Wage sering lahir di keluarga sing punya beban karma lomo. Utang paten leluhur, janji sing ora ditepati nang masa lalu, konflik keluarga sing turun-temurun, rejeki sing mandek lintas generasi. Lan tanpa sadar, Wage lah sing kebagian peran sebagai penyeimbang. Bukan karena dia lemah, justru karena dia kuat secara batin. Tondo paling umum, uripe Wage sering diperes. Coba perhatike ciri-ciri iki. Kalau kamu Wage lan sering mengalami hal-hal berikut, iki bukan kebetulan. Sering dadi wong sing ngalah, meski tidak salah. Sering bantu tapi jarang dihargai. Rezeki teko tapi langsung habis untuk wong liya. Sering dadi penopang keluarga, meski hidup sendiri pas-pasan. Emosi dipendem, jarang meledak, tapi batin capek. Nonggone lagu Jawa, iki disebut ngelmu ngresiki, elmu bersihake. Wage seperti kain putih sing dipakai untuk ngelap kotoran.
Kaine jadi kotor dulu, tapi ruangannya jadi bersih. Dan disinilah banyak wage salah paham. Mereka mengira hidupnya gagal, padahal sebenarnya mereka sedang bekerja secara spiritual. Kenapa wage sering merasa piagak? Karena proses pembersihan karma tidak bisa rame-rame. Wong wage sering merasa tidak dipahami, jarang didukung secara emosional, merasa berbeda sejak kecil, lebih cepat dewasa tanimbang teman sebayane. Ini bukan kelemahan, ini alat kerja batin. Banyak wagi kecil sing sudah mikir dewasa, peka terhadap emosi wong liya, mudah merasa bersalah meski bukan salahnya. Ini bukan kelemahan, ini alat kerja batin. Karma apa sing dibersihake wage iku? Secara umum, ana 3 lapis karma sing sering dibersihake wage. 1. Karma leluhur. Banyak wage lahir di garis keluarga sing rejekine naik turun ekstrim. Banyak konflik internal. Banyak sing hidupe ora tuntas. Wage sering jadi penutup pola lama itu. 2. Karma sosial. Wage sering jadi penenang konflik, penengah masalah, utawa wong sing ngalah demi damai. Ini bersihake karma relasi. 3. Karma pribadi masa lalu. Nonggone kepercayaan Jawa, ora semua karma berasal dari kehidupan sekarang. Ono jiwa-jiwa sing memang milih lahir sebagai wage untuk nyelesekake urusan lomo. Tapi ono hargane. Dadi pembersih karma ora gratis. Harga sing sering dibayar wage, masa muda berat, rejeki tertahan di awal, mental diuji berkali-kali, dihina, diremehke, bahkan dikianati. Nanging ono hukum sing ora jarang diremusi, karma sing rampung akan diganti. Lan penggantinya ora main-main. Kapan wage mulai dibalikke nasibe? Biasane sakwise 1 fase penting. Wage maren sudo nyalahake diri sendiri. Wage maren ngucap cukup. Wage gak ora pikul semua beban wong liya. Wage sadar kalau hidupnya juga berharga. Saat ikulah energi wage owah dadi penyerap, dadi pemancar. Nonggone primbon Jawa iki disebut sakwancine bali arah. Saate arah hidup dibalikke. Rejeki sing tadine seret bisa milih cepet. Wong sing dulu meremehke justru teko butuh bantuan. Nama wage mulai dihormati, bukan dikasihani. Kesalahan fatal wage, banyak wage gagal nikmati hasil karena satu hal. Terus merasa dirine harus menderita. Padahal tugas bersihake karma ono batese. Kalau wage terus ngalah, ora ono bates. Nolakake dirine diinjek, wedi nolak babet, wedi ketok egois. Moko prosesnya gak pernah rampung. Bersihake bukan berarti ngorbanake diri selamanya. Pesan terakhir untuk wage. Kalau kamu wage lan hidupmu rasane berat sejak lama, mungkin bukan karena kamu lemah. Mungkin karena jiwamu sedang bekerja. Lan inget iki baik-baik. Tidak semua orang kuat jadi wage. Tidak semua jiwa sanggup bersihake. Tidak semua penderitaan itu hukuman. Ono sing namane tugas. Lan sakwise tugas rampung, hadiahi bukan sekedar rejeki, tapi ketenangan batin, kemantepan hidup, lan kehormatan. Kalau kamu wage, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi hidupmu memang berat saat iki, karena kamu sedang bersihaki jalan untuk masa depanmu dewe.